Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang daya gerak usaha dan energi. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Zohratul Nitakoini, sebagai moderator dan penyaji pertama. Yang kedua ada Yulia Nurjati Rahayu sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga ada Vira Sasmita sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Susi Silviawati sebagai penyaji terakhir keempat. Baiklah, untuk memulai presentasi kami, marilah kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyaji pertama dipersilahkan. Saya Zohratul Nitakoini akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Apa sih itu gaya? Gaya itu adalah tarikan, dorongan yang diberikan pada suatu benda gitu. Ketika misalnya kita itu menarik gerobak atau mendorong meja, itu contoh dari gaya. Nah, gaya ini memerlukan tenaga gitu. Gaya dan tenaga itu mempunyai arti yang tidak sama, tetapi keduanya itu saling berhubungan. Gaya itu tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya itu dapat dirasakan. Tarikan atau dorongan yang dilakukan itu memerlukan tenaga. Gaya itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Makin besar gaya yang kita lakukan, maka makin besar pula tenaga yang kita perlukan atau yang kita butuhkan gitu. Nah, besaran gaya ini dapat diukur melalui dinamometer. Nah, satuan gaya dinyatakan dalam bentuk Newton. Gaya itu termasuk besaran vektor karena gaya ditentukan oleh besar dan arahnya. Gaya dapat mempengaruhi gerak pada suatu benda. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya gesek. Nah, apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua buah benda. Namun, tidak semua sentuhan itu dapat menimbulkan gesekan gitu. Salah satu atau kedua benda yang bersentuhan itu harus bergerak. Nah, gerakan keduanya itu harus berlawanan arah. Tapi apabila dua benda yang bersentuhan namun bergerak bersama satu arah, maka tidak akan terjadi gesekan. Nah, contohnya gesekan yang terjadi antara roda kendaraan dengan aspal ketika bergerak. Terus ada gesekan antara alas kaki dengan permukaan tanah. Terus ada gesekan terjadi ketika misal kita menggeser lemari gitu. Baik, selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang berasal dari regangan atau rapatan benda pegas. Benda yang memiliki gaya pegas biasanya dapat memantul dan elastis, contohnya karet dan fir gitu. Gaya biasanya timbul ke arah benda yang meregangkan dan merapatkannya. Sifat gaya pegas itu biasanya elastik gitu. Sifat elastik ini dapat terjadi ketika pegas itu diregangkan atau dirapatkan kemudian dilepaskan. Nah, benda itu ketika sudah diregangkan lepaskan itu benda akan dapat kembali ke bentuk semula. Contoh gaya pegas yang pertama ada ketika seorang memanah atau pemanah menarik anak panahnya ke belakang, maka busur pada panah itu akan mengikuti arah busur yang ditarik gitu. Kemudian sesudah anak panah itu dilepaskan, maka pegas pada busur panah itu akan kembali ke bentuk semula. Terus ada contoh lainnya itu ada karet pada ketapel yang ditarik itu bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Terus lanjut, ketiga ada gaya magnet. Apa sih itu gaya magnet? Gaya magnet itu adalah gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu gitu. Benda yang mampu ditarik oleh magnet itu disebut dengan magnetis gitu. Umumnya benda yang terbuat dari magnet itu terbuat dari besi atau baja atau logam. Nah, semakin dekat magnet dengan benda magnetis itu, maka gaya tarik magnet tersebut semakin besar. Gaya magnet ini bisa menarik apapun walaupun kita tidak sentuh gitu. Yang pertama contohnya itu ada paku yang didekatkan ke magnet akan bergerak dan menempel pada magnet. Lihat di gambar ada kan? Selain itu ada juga benda misalnya ada juga pintu kulkas gitu. Pintu kulkas itu ada magnetnya, makanya bisa ketutup gitu. Keempat ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita
menyalakan kipas angin gitu kan. Setelah kita nyalain kipas angin, maka kipas angin itu akan bergerak gitu. Kedua ada menyalakan lampu gitu. Nah, gaya listrik ini berguna untuk menarik atau menggerakkan suatu benda. Tadi udah dijelasin contohnya gitu ya. Terus yang kelima adalah gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya atau tarikan atau dorongan disebabkan oleh kerja otot gitu. Gaya ini timbul dari koordinasi dari struktur otot dengan rangka tubuh. Aktivitas kita sehari-hari seperti menulis, berjalan, berdiri gitu bisa terjadi karena adanya gaya otot pada kaki dan tangan kita gitu. Contohnya gaya otot itu gaya ketika kita mengangkat bata gitu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuh kita itu berkoordinasi gitu, sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu. Terus yang keenam ada gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi gitu. Gaya gravitasi ini merupakan gaya tarik menarik antara pusat bumi dengan benda-benda lainnya. Akibat dari gaya gravitasi ini, benda-benda akan melekat pada bumi dan tidak melayang seperti pada astronot di luar angkasa. Contoh gaya gravitasi bumi ini, buah di atas pohon itu akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Terus contoh lainnya itu kita berpijak di bumi gitu. Kalau di luar angkasa pasti kita akan melayang karena tidak adanya gaya gravitasi bumi di sana. Yang ketiga, yang contohnya juga sesuatu yang dilemparkan ke atas itu pasti akan jatuh gitu. Seperti ini kan, pasti dia akan jatuh ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang resultan gaya. Resultan dapat diartikan sebagai jumlah atau total. Sedangkan resultan gaya diartikan keseluruhan gaya yang bekerja dengan sistem. Seperti contoh pada saat di jalan raya, Boni sedang mengendarai mobil dan mogok. Kemudian dia mendorong mobilnya dengan kekuatan 50 Newton. Nah, sedangkan mobil itu tidak bergerak. Kemudian datanglah Agus yang membantunya sehingga mereka berdua mendorongnya dan bergerak dan banyak gairahnya adalah 100 Newton gitu. Dan kemudian mobil itu bergerak dengan mereka berdua mendorongnya. Selanjutnya rumus resultan gaya, yang dimana arah dari resultan gaya itu adalah dari sebuah gaya yang nilainya besar dari gaya yang lainnya. Dalam matematika seperti gini rumusnya, R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai seterusnya, atau tambah Fn gitu. Nah, N ini melambangkan jumlah dari banyaknya gaya yang bekerja dengan sistem. Nah, R ini adalah resultan gaya dan F ini adalah gaya. Baiklah, saya akan selanjutnya materi tentang macam-macam resultan gaya. Nah, resultan gaya ini memiliki banyak bagian, yang diantaranya ada resultan gaya searah, yang dimana resultan ini adalah suatu benda yang segaris dan searah, maka besar resultannya itu adalah jumlah pada dua gaya tersebut dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, contohnya adalah terdapat dua buah gaya yang masing-masing FA sama dengan 100 Newton dan FB sama dengan 30 Newton sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Ke kanan kan? Nah, berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Nah, jawabannya adalah diketahui adanya FA sama dengan 100 Newton. Nah, FB itu ada 30 Newton. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya. Nah, tadi rumusnya adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, gitu. Nah, sekarang kita gunakan R sama dengan FA ditambah FB. Nah, FA itu kan udah 100 ditambah 30. Nah, sama dengan R-nya sama dengan 130. Nah, jadi resultan gaya yang dihasilkan dari dua gaya itu adalah 130 Newton ke arah kanan.
Baiklah, saya akan selanjutnya materi tentang macam-macam resultan gaya. Nah, resultan gaya ini memiliki banyak bagian, yang diantaranya ada resultan gaya searah, yang dimana resultan ini adalah suatu benda yang segaris dan searah, maka besar resultannya itu adalah jumlah pada dua gaya tersebut dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, contohnya adalah terdapat dua buah gaya yang masing-masing FA sama dengan 100 Newton dan FB sama dengan 30 Newton sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Ke kanan kan? Nah, berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Nah, jawabannya adalah diketahui adanya FA sama dengan 100 Newton. Nah, FB itu ada 30 Newton. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya. Nah, tadi rumusnya adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, gitu. Nah, sekarang kita gunakan R sama dengan FA ditambah FB. Nah, FA itu kan udah 100 ditambah 30. Nah, sama dengan R-nya sama dengan 130. Nah, jadi resultan gaya yang dihasilkan dari dua gaya itu adalah 130 Newton ke arah kanan. Selanjutnya B, resultan gaya berlawanan. Nah, yang dimana resultan gaya ini jika dia segaris namun berlawanan arah, maka besar resultannya adalah pengurangan atau selisihan dari gaya-gaya tersebut. Dengan rumus adalah jika F1 lebih besar dari F2, maka R-nya sama dengan F1 min dikurangi F2 gitu. Nah, begitu pun sebaliknya, jika dia F2 lebih besar dari F1, maka F2 dikurangi F1 gitu. Contohnya adalah dua buah gaya masing-masing F1 adalah 12 Newton ke kanan. Nah, F2 sama dengan 8 Newton ke kiri. Nah, tentukan besar dan arah resultan gaya-gaya tersebut. Nah, gitu. Jawabannya adalah R sama dengan F1 dikurangi F2. Nah, F1-nya itu adalah 12 kan, dikurangi F2-nya 8, maka jadinya resultannya adalah 4 Newton ke kanan. C, resultan gaya seimbang. Nah, yang dimana jika resultan ini memiliki nol yang sama, nilai nol yang sama, namun gayanya itu dia berlawanan dan besaran setiap gayanya itu sama, maka nilainya adalah 0 gitu. Sehingga dia juga dinamakan dengan resultan gaya seimbang karena nilai gayanya itu dia seimbang gitu, dan hasilnya maka 0. Nya adalah D, resultan 3 gaya. Nah, yang dimana gaya yang searah saling dijumlahkan dan dikurangi dengan gaya yang berlawanan arah. Nah, arah resultan gaya ini adalah ke arah gaya yang lebih besar, yaitu seperti gambar itu, yaitu F2 dan ditambah F3. Dengan rumus seperti gambar adalah R sama dengan dalam kurung F2 ditambah F3 dikurangi F1. Sekiannya E, resultan dua gaya tegak lurus. Nah, yang dimana dia itu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R pangkat 2 sama dengan F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2. Materi selanjutnya adalah tentang D, hukum Newton tentang gerak. Nah, yang dimana hukum Newton ini dibagi menjadi 3 hukum. Nah, hukum pertama adalah yang berbunyi setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja itu sama-sama dengan nilai 0 gitu. Dan bahwa teori ini bersifat lembam, yang dimana benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Contohnya adalah ketika kita naik bus, yang dimana bus itu mulanya diam, nah kemudian tukang supir bus itu menyalakan gasnya untuk berjalan, maka otomatis penumpang yang mulanya duduk itu akan terdorong ke belakang
dan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, besarnya percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Berdasarkan teori ini bahwa percepatan yang timbul pada suatu benda akan dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya akan berbanding lurus dan searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita akan mendorong sebuah kursi kecil dan lemari, di mana ketika kita mendorong lemari, maka kita akan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendorongnya, karena massa lemari itu lebih besar daripada massa kursi. Selanjutnya, hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 ini berbunyi, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Misalnya, maksud dari hukum ini adalah jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama namun berlawanan arah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat seseorang sedang berjualan di danau, kemudian dia menggunakan perahu. Nah, perahunya itu sedang mendayung. Nah, otomatis dayung itu akan mendorong ke belakang. Nah, dayung tersebut bergerak ke belakang, itu akan menimbulkan tekanan pada air sehingga munculnya gaya reaksi yang membuat perahu tersebut bergerak maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsa Smita. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian gerak. Gerak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan yang terjadi pada suatu benda terhadap benda lainnya. Suatu benda hanya dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah tempat ataupun berubah posisinya. Perpindahan tempat ataupun perubahan posisi sendiri biasanya dilihat menggunakan acuan tertentu. Jika sebuah benda tidak mengalami perubahan posisi, dilihat menggunakan acuan tertentu. Jika sebuah benda tidak mengalami perubahan posisi terhadap benda acuan, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan bergerak terhadap benda acuannya. Meskipun begitu, benda tersebut mungkin saja bergerak terhadap benda acuan yang lainnya. Misalnya, orang yang menaiki mobil di kota A ke kota B. Orang tidak bergerak terhadap mobil, tetapi bergerak terhadap kota A. Adapun pengertian gerak menurut para ahli. Yang pertama, Kamajaya KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak merupakan suatu peralihan tempat ataupun kedudukan, baik sekalipun maupun berulang kali. Yang kedua, ilmu biologi. Dalam ilmu biologi, gerak merupakan salah satu cara merespon rangsangan yang diterima. Gerak merupakan salah satu karakteristik ataupun ciri makhluk hidup yang akan tampak ketika makhluk hidup tersebut diberikan rangsangan. Yang ketiga, ilmu fisika. Dalam ilmu fisika, gerak merupakan proses perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya dari satu tempat acuan ke tempat lainnya. Ke F adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya diartikan tarikan atau dorongan. Contohnya kuda yang menarik pedati atau pedagang mendorong gerobak bakso. Karena gaya dorongan dan tarikan ini, benda bergerak, namun gaya tak hanya mengubah gerak benda. Gaya memiliki 5 pengaruh terhadap benda, yakni yang pertama, benda diam menjadi bergerak.
Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda bergerak menjadi lebih cepat gerakannya. Yang keempat, benda berubah arahnya. Yang kelima, benda berubah bentuknya. Pertama, benda diam menjadi bergerak. Gaya berupa tarikan atau dorongan membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika bola ditendang, bola akan menggelinding atau melayang. Yang kedua, benda berubah arahnya. Benda dapat berubah arahnya ketika gaya yang diberikan lebih besar dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya, ketika bola ditendang. Jika kaki menendang bola dengan kekuatan yang cukup, bola akan menggelinding ke arah sebaliknya. Ketiga, benda bergerak menjadi diam. Sebuah benda yang terus bergerak juga bisa berhenti karena adanya gaya. Contohnya, bola yang melayang ketika ditangkap akan berhenti. Gaya berasal dari tangan yang menangkap. Yang keempat, benda bergerak menjadi lebih cepat gerakannya. Benda bergerak lebih cepat atau bahkan lebih lambat gerakannya karena ada gaya yang diberikan. Contohnya, mobil bisa berjalan dan melaju lebih cepat karena adanya gaya yang bekerja di dalam mesin. Torak atau piston bergerak karena pembakaran. Gerak torak atau piston ini memutar roda yang membuat mobil bergerak. Yang kelima, benda berubah bentuknya. Pernahkah kamu melihat pembuatan gerabah? Gumpalan tanah liat yang dibentuk di atas meja putar mampu membentuk gerabah seperti vas, pot, dan piring. Gaya bersumber dari tangan pengrajin. Karena dorongan jari-jarinya, tanah liat bisa berubah bentuk. Tak hanya tanah liat, material lain yang lebih keras juga bisa berubah bentuk seperti kayu dan batu tak bisa menggunakan gaya di tangan manusia saja. Perlu dorongan benda lain yang lebih keras seperti pisau dan palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya Zuratul Nitako ini akan menjelaskan tentang pengertian usaha. Nah, apa itu usaha? Usaha itu tidak asing terdengar di telinga kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu dapat diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Usaha itu dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam fisika, usaha itu tidak jauh berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kesamaannya dalam hal kegiatannya untuk mengerahkan tenaga gitu. Pengertian usaha dalam fisika. Dalam fisika, usaha itu menyangkut tenaga atau energi. Apabila manusia, hewan, atau mesin gitu melakukan usaha, maka yang melakukan usaha itu harus mengeluarkan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Nur Azizah menyatakan usaha merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan yang dialami oleh gaya tadi. Jadi jika suatu benda itu diberikan gaya, namun benda itu tidak mengalami perpindahan, maka benda itu tidak dikatakan usaha. Intinya usaha itu apabila kita melakukan sejumlah energi, apabila kita mengeluarkan energi dan terjadi perpindahan, maka dapat dikatakan sudah melakukan usaha gitu. Intinya bila gaya itu bekerja gitu pada sebuah benda sehingga benda itu berpindah selama gaya bekerja, maka benda tersebut melakukan usaha. Jadi dalam fisika, usaha itu berkaitan dengan gerak sebuah benda. Saat kita mendorong atau menarik benda, kita mengeluarkan energi dan terjadi perpindahan, maka dikatakan kita sudah melakukan usaha. Maka dikatakan melakukan usaha. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Sirpiawati sebagai penyaji materi terakhir yaitu tentang energi. Ya, langsung saja kita lihat slide-nya, yaitu pengertian energi. Energi dalam ilmu sains dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Manusia memerlukan energi tentu sesuai dengan aktivitasnya. Kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha
Saat manusia berjalan, makan, belajar, mandi, dan aktivitas lainnya, ia memerlukan energi agar tubuhnya bisa bergerak. Energi manusia berasal dari makanan. Jadi, makanan adalah sumber energi. Yaitu ada macam-macam energi. Yang pertama ada energi kalor atau panas. Energi kalor atau energi panas merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Energi kalor ini umumnya merupakan hasil sampingan dari perubahan bentuk energi lainnya. Yang kedua yaitu energi kinetik atau gerak. Energi kinetik atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan gerakan suatu benda. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar pula besaran energi yang dihasilkan. Slide selanjutnya yaitu bentuk energi dan perubahannya. Manusia memerlukan energi tertentu yang sesuai dengan aktivitasnya. Manusia memerlukan panas untuk merapikan pakaian, memerlukan energi cahaya untuk menerangi rumah dan di malam hari dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan bentuk energi listrik menjadi panas. Untuk merapikan pakaian, manusia memerlukan setrika listrik. Dalam hal ini, energi listrik diubah menjadi panas yang mampu membuat pakaian kita menjadi rapi. Contoh lainnya yaitu ada rice cooker, ada kompor, ada kompor listrik dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yaitu perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya. Manusia juga sering menggunakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti pada lampu yang kita digunakan di malam hari. Selain berasal dari energi listrik, energi cahaya juga bisa didapatkan dari energi kimia. Misalnya pada lampu senter yang sumber energinya berasal dari energi kimia berupa baterai. Selanjutnya yaitu perubahan bentuk energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi ini sering digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Misalnya kereta api uap yang menggunakan bahan bakar batu bara, kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin, solar atau aftur. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kimia. Adanya perubahan energi listrik menjadi energi kimia seperti pada pengisian aki yang berpengaruh pada kendaraan bermesin seperti mobil dan sepeda motor. Aki atau baterai menjadi satu-satunya alat yang bisa menyediakan listrik dalam jumlah besar pada kendaraan saat kendaraan tersebut belum bekerja mati. Baiklah, kita lanjut pada slide berikutnya, slide terakhir yaitu hubungan usaha dan energi. Usaha merupakan gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan benda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Energi adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu dengan sifat kekal. Satuan usaha dan energi keduanya dinyatakan dalam satuan Joule atau J. Sifat energi tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk. Sebuah benda yang mengalami perubahan energi terjadi karena mendapatkan usaha dari gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hubungan usaha dengan energi potensial. Apabila sebuah benda, seperti gambar yang ada di slide ya, apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah besar perubahan energi potensial benda tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan usaha dengan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Seperti pada gambar pada slide, yaitu
Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang besarannya dipengaruhi oleh kecepatan berbeda. Besar energi kinetik akan semakin besar saat kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Energi dari benda bergerak timbul karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya Zahratul Nitako ini perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi, bisa belajar lagi dan lebih maksimal lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.